Selamat pagi pemirsa semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Liputan 8 kembali hadir untuk menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang akurat, tajam, dan terpercaya yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama dengan ini, saya Gia Yustika. Inilah Liputan 8 selengkapnya. Terkini telah terjadi kebakaran di kawasan Gunung Bromo pada 6 September 2023 yang dimana penyebabnya disebabkan oleh pengunjung saat itu yang sedang melakukan sesi foto prewedding dengan menggunakan flare di kawasan Bukit Teletabis wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Akibat kejadian itu, wisata Gunung Bromo dan sekitarnya ditutup sementara. Total luasan yang terdampak akibat kebakaran diperkirakan mencapai 500 hektar. Kejadian ini bermula saat rombongan orang melakukan sesi foto prewedding di Bukit Teletabis. Lalu ada salah satu sesi foto di mana mereka menggunakan sebanyak 5 flare asap. Namun salah satu dari 5 flare tersebut gagal, yang menyebabkan terbakarnya kawasan sekitar Bukit Teletabis. Dari kejadian tersebut, petugas kepolisian telah menetapkan selaku manajer atau penanggung jawab wedding organizer inisial AW sebagai tersangka dan 5 orang yang masih berstatus saksi. Sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ada, kami tetapkan berinisial AW menjadi tersangka dan 5 orang diantaranya 2 pengantin laki-laki dan perempuan, lalu 2 kru prewedding dan 1 penata rias. Di sini kami sedang mendalami keterkaitan serangan atau bukti lainnya untuk peluang status dari 5 orang tersebut. Sementara terkait kasus ini, polisi telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada kejaksaan atas tersangka inisial AW selaku manajer wedding. Dalam waktu dekat, berkas dan tersangka akan dilimpahkan oleh polisi ke kejaksaan. Lalu menunggu pemeriksaan berkas dan menunggu pemeriksaan 5 orang saksi yang akan dilakukan Senin besok. Saudara, saya sudah berada di Bromo bersama Kepala Besar Taman Nasional Bromo, Bapak Hendro Wijakpunako. Pak Hendro, waktu itu mendapat informasi seperti apa, Pak? Jadi ada petugas kita di lapangan bahwa telah terjadi kebakaran di Bukit Teletabis. Berdasarkan video yang saya lihat, saya ingin mengkonfirmasi bagaimana Bapak tahu informasi ini. Jadi ada petugas kita di lapangan di kantor resort yaitu melaporkan bahwa terjadi kebakaran hutan di Bukit Teletabis. Kemudian tim kita di sana berpatroli untuk memadamkan hutan tersebut, tapi memang tidak mampu karena api di sana sangat besar. Sebelumnya, apakah pernah terjadi seperti ini? Kami tidak pernah menjumpai hal seperti ini dan selama ini mereka selalu jujur. Jadi ini baru kasus pertama yang terjadi ya, Pak? Tapi apakah ada sanksi? Ya, untuk hal itu pasti akan ada sanksi, tapi hanya sanksi administrasi saja. Dan kami hanya melakukan pelanggaran saja, dan selebihnya kami serahkan kepada polisi. Baik, jadi sanksi seperti ini langsung diserahkan kepada polisi saja. Baik Pak Hendro, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Saya harap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Dan dari pihak kami akan lebih teliti lagi dalam hal pengecekan agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Baik, laporan di Bromo selesai, kembali ke tempat. Tentu kejadian seperti ini pasti sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Setelah kejadian tersebut, kegiatan pariwisata di wilayah Bromo pun ditutup karena sedang melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Kebakaran Bromo ini pun mencapai kerugian negara hingga mencapai 89,7 miliar. Tentu kebanyakan dari masyarakat Indonesia tidak setuju atas tindakan ini, terutama di sosial media. Mereka banyak berkomentar, bahkan sampai menghujat tersangka. Di sisi lain, apakah tersangka pantas mendapatkan hal seperti ini? Baik, jadi saya ingin mewawancarai bagaimana tanggapan warga Indonesia terkait kejadian Bromo. Bersama di samping saya ada Kak Firly. Halo
Halo Kak Firly, jadi Kak Firly sudah tahu berita kejadian Bromo? Iya, saya sudah mengetahuinya sebelum saya lihat beberapa video atau berita di media sosial. Lalu bagaimana tanggapan Kak Firly terkait kejadian tersebut? Berdasarkan video yang beredar tentang kejadian kebakaran Bromo itu, kita sudah tahu katanya ada 2 pengantin yang sedang melakukan sesi foto prewedding dengan menggunakan flare di sekitar Gunung Bromo. Menurut saya kejadian tersebut memang sudah salah karena orang yang melakukan juga tidak punya akal apabila melakukan hal tersebut akan memberikan dampak seperti ini yang notabene mereka melakukan di sekitar pegunungan yang dimana pastinya rawan akan terjadinya kebakaran. Terus juga saya dengar di berita asap-asap kebakaran menyebar luas ke daerah sekitar Gunung Bromo. Itu pasti sangat merugikan bagi masyarakat sekitar daerah tersebut. Lalu pastinya menyebabkan polusi Indonesia semakin banyak. Tapi itu untungnya dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Saya harap sih semoga setelah kejadian ini tidak ada lagi yang melakukan hal seperti itu. Dan tentunya semoga masyarakat akan lebih sadar dan peduli sama alam yang kita miliki sekarang. Itu sih menurut saya, Kak. Baik Kak Firly, terima kasih atas waktunya. Perihal atas kejadian ini memang pasti sangat merugikan bagi beberapa pihak, terutama di bidang pariwisata, di mana di kawasan Bromo di Bukit Teletabis menjadi ditutup beberapa ke depan, sehingga pemasukan dari tempat Bromo ini menjadi tidak ada. Semoga setelah kejadian ini kita jadikan sebagai pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih menggunakan otaknya untuk berpikir dengan benar dan dalam melakukan tindakan dipikirkan terlebih dahulu apakah akan memberikan dampak yang buruk. Baik, sekian laporan dari saya, kembali ke tempat. Terima kasih kepada Sarah yang telah bertemu dengan Kepala Tempat Wisata Bromo, dan terima kasih juga kepada Agisna terkait laporannya mengenai tanggapan langsung masyarakat terhadap kejadian kebakaran Bromo ini. Setelah kejadian Bromo ini, kita harus mendesak pihak-pihak terkait, baik BNPB, KLHK, maupun TNI, untuk segera membangun sistem penanggulangan hutan di Jawa. Kebakaran di Bromo adalah pelajaran yang sangat mahal, yang tidak boleh terulang. Kita mendukung hukum kepada para pelaku penyebab kebakaran. Beriringan dengan itu, sosialisasi pencegahan kebakaran khususnya kepada masyarakat di wilayah rawan kebakaran harus digencarkan.